Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala sunnatihi wa tamassaka bidinihi wa jahada bi jihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan meniti sunnah-sunnahnya. Dalam pertemuan yang baik ini, saya mencoba untuk ta'aruf dulu ya, untuk perkenalan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nama saya Trimulyono, ini nama pemberian orang tua angkat saya yang kebetulan beragama Katolik. Saya domisili di Lampung. Usia saya tanggal 18 April 2020 nanti genap 46 tahun. Saya sudah tidak muda lagi ya. Anak saya ada 6, 1 laki-laki dan 5 perempuan. Semuanya sedang menghafal Al-Qur'an. Mohon doa dari antum semuanya. Latar belakang pendidikan saya dari umum, dari SD negeri, SMP negeri, SLTA juga negeri. SLTA saya di STM Pertanian ya, jurusan agronomi, budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Jadi menanam padi, nanam Oryza sativa, Siamai, Solanum melongena, ya Ipomea spesies. Nanam sayur-sayuran itu adalah jurusan saya waktu di SLTA ya. Tentunya tidak ada pelajaran bahasa Arab di sana. Tidak ada pelajaran bahasa Arab. Lulus SLTA saya belum bisa membaca Al-Qur'an, belum bisa hafal huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, itu belum hafal ya. Namun saya punya keinginan untuk belajar mengaji. Pada tahun 1993 saya mondok di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hikmah di Bandar Lampung. Saya merasakan sebagai santri yang paling tidak bisa ya, paling bodoh ya. Betapa susahnya, sulitnya belajar bahasa Arab saat itu karena tidak nyambung. Saya dari pertanian ya, kemudian belajar bahasa Arab. Namun saya kurang begitu paham ya, begitu susahnya belajar bahasa Arab karena latar belakang dari SLTA umum ya, bahkan sangat umum sekali dari STM ya, pertanian lagi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala kasihan sama saya ya. Ya Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada saya. Singkat cerita, tahun 1996 saya diajak teman-teman untuk ikut mendaftar di LIPIA Jakarta ya. Saya belum tahu LIPIA itu seperti apa dan baru sekali itu juga berangkat ke Jakarta dengan pemahaman bahasa Arab yang sangat minim, ikut mendaftar, bersaing dengan para pendaftar dari seluruh Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri yang tentunya punya kemampuan bahasa Arab yang sangat luar biasa mereka semuanya. Ya, saya ikut mendaftar. Saat pendaftaran itulah berkas-berkas saya yang saya bawa ya, saya serahkan ke panitia, itu ditolak ya. Ya mungkin saya satu-satunya peserta yang saat itu, mungkin bisa jadi sampai sekarang juga, yang berkasnya saja ditolak karena panitia melihat ijazah saya itu lulusan pertanian, yang dilihat tidak ada pelajaran bahasa Arabnya. Ya gimana ya, tentunya nggak ada pelajaran bahasa Arabnya lah ya. Makanya berkas saya ditolak. Dan saya satu-satunya peserta yang mendaftar yang langsung diuji ya, langsung diuji. Berkas belum diterima sudah diuji. Sebelum tes sudah dites duluan ya. Saya diminta untuk berceramah, untuk berbicara di depan kelas, di hadapan para peserta yang mendaftar waktu itu ya. Jadi disuruh ngomong bahasa Arab di hadapan banyak orang yang mendaftar ya. Ya udah, saya pokoknya ngomong aja gitu, cisus pakai bahasa Arab sebisa-bisanya kan. Jadi orang kampung ya, baru sekali-kalinya datang ke Jakarta langsung digituin gitu. Ya udah pokoknya pede aja ya. Nah, jadi itu pengalaman yang luar biasa yang terjadi pada diri saya yang sampai sekarang ya masih membekas gitu ya. Nah, sampailah pada saat ujian tertulis ya.
ujian tertulis itu tes apa namanya ya, tahriri ya, tahriri. Saya juga tidak paham-paham amat waktu itu ya. Saya di aula itu ya, di aula di tempat ujian itu, di ruang ujian itu yang di koah ya. Saya tengok kanan kiri, itu sudah pada nulis semuanya, itu para peserta sudah jawab semuanya ya. Saya belum paham-paham itu apa yang mereka tulis itu. Rupanya itu ada ujian fahmul masmu ya, fahmul masmu. Ya, ada dari tape recorder, dari tape recorder itu di setel ada suara, dan rupanya peserta itu disuruh untuk memilih itu ya, pelajaran aswat. Di situ mengeluarkan suara apa orang itu ya, orang Arab yang ada di kaset itu ya. Jadi huruf apa yang dikeluarkan dipilih, ada A B C D itu huruf short atau huruf sin. Wah, saya baru paham di situ ya. Padahal sudah lembar-lembar yang banyak sekali ketinggalan saya ya. Ya mungkin karena nasib ya, karena nasib Allah mungkin sangat kasihan melihat saya lulus. Nah, lulus ujian tertulis ya. Ujian tertulis lulus, alhamdulillah. Nah, kemudian sepekan dari ujian tertulis itu diumumkan untuk ujian lisan, wawancara ya. Nah, itulah ceritanya panjang yang akhirnya saya bisa belajar di Libya waktu itu ya. Nah, teman-teman yang ngajak ini malah nggak lulus gitu ya. Ada sebagian teman yang ngajak nggak lulus, termasuk ya teman yang ngajak saya secara pribadi tidak lulus, padahal tahun sebelumnya dia sudah mendaftar ya di Libya, sudah mendaftar. Artinya punya pengalaman malah nggak diterima ya. Jadi saya di Libya ini 7 tahun, dari 1996 sampai 2003, dari I'dad Lugawi Takmili sampai syariah itu nggak putus-putus, alhamdulillah daftar diterima, daftar terima itu. Ini cerita daftar di syariah juga sama. Yang diterima hanya 21 orang dan saya nomor yang ke-19 waktu itu. Nggak masalah lah, yang penting masuk namanya. Alhamdulillah. Yang namanya lulusan dari STM ya dulu banyak ikut-ikut tawuran lah dia. Sehingga ketika saya diterima di Libya itu nggak ada satupun para asatid yang di pondok dulu yang di Bandar Lampung itu yang percaya ya. Kok saya diterima itu? Diterima di I'dad ya, diterima di Takmili, nggak aneh itu kok bisa diterima ya, karena mereka mungkin tahu saya ini yang mungkin paling yang tidak bisa ya, paling jahil ya. Ya. Sehingga para asatid ya nggak percaya, nggak percaya sampai sampai seperti itu. Namun ya saya ya satu-satunya santri dari pondok pesantren Darul Hikmah itu yang menjadi pimpinan, akhirnya pimpinan pondok itu dari 2004 sampai 2017 yang lalu. Dan saya mungkin satu-satunya santri dari pondok Darul Hikmah itu yang bisa selesai S1 di Libya, yang lainnya belum ada sampai sekarang ini. Maka yang lainnya ada tantang untuk bisa masuk Libya gitu ya, yang lulusan dari pondok pesantren kami yang Darul Hikmah ini. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan bisa berkunjung ke negara-negara lain selain Indonesia ya, ke Timur Tengah, di Afrika, untuk belajar meningkatkan bahasa lah dan agama ya. Karena masih banyak kurangnya ya. Nah, saat ini saya mengelola Pondok Tahfidz Al-Qur'an dan Arab ya, PT QA Umniati. Saya di situ dengan teman-teman ya mengelola Pondok Tahfidz Al-Qur'an dan apa namanya? Arab ya. Fokus pada tahfidzul Qur'an dan pada Al-Lughah Al-Arabiyah ya. Jadi ini yang menjadi kegiatan saya sehari-hari adalah menjadi guru ngaji ya, menjadi guru ngaji. Dan pengalaman saya belajar bahasa Arab itulah saya ingin menulis, membuat metode belajar bahasa Arab dengan mudah ya. Dengan mudah. Mudah-mudahan ya nanti ya bagaimana mudahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bisa bertemu di lain waktu lagi.